Oke guys, kembali lagi di Corner Podcast. Kali ini kita akan membahas tentang fenomena sebuah tim yang muncul dan menimbulkan beberapa pro dan kontra, yaitu tentang kemunculan tim Slawi United yang mungkin menggemparkan publik masyarakat Kabupaten Tegal, khususnya skater, supporter dari Persekat sendiri. Kita tahu sendiri bahwa mulai tahun 2012 tim sepak bola yang berlaga di kompetisi profesional dilarang menggunakan dana APBD, baik tim Liga 1 maupun Liga 2. Dulu tim-tim seperti Persib Bandung, Arema Malang, Persija Jakarta, ataupun tim-tim besar lainnya tidak boleh menggunakan dana. Mohon maaf, sebelum tahun 2011 masih diperbolehkan menggunakan dana APBD, namun muncul peraturan yang melarang mulai tahun 2012 atau mulai musim 2012 melarang aturan untuk menggunakan dana APBD, sehingga tim-tim tersebut harus dituntut profesional dan dituntut mempunyai PT tersendiri. Lalu sekitar tahun 2015 atau tahun 2016, saat musim itu pemerintah lewat Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah bahwa dana APBD boleh diberikan kepada tim atau kepada olahraga atau kepada klub, asalkan klub tersebut belum klub profesional atau klub amatir. Dalam hal ini mungkin Liga 3 atau dulu masih bernama Liga Nusantara. Nah, apa yang menjadi sebuah problem dari Slawi United ini? Tentu teman-teman skater ataupun masyarakat Tegal pada umumnya sangat menyayangkan, karena tentu jelas keberadaan tim ini akan membebankan anggaran APBD Kabupaten Tegal, karena bagaimanapun juga mengarungi atau mengikuti Liga 3 memerlukan biaya yang tak sedikit. Contoh saja Persekat pada tahun 2019 mengikuti Liga 3. Beberapa biaya, salah satunya biaya away ataupun untuk biaya lain-lainnya cukup besar. Persekat beruntung dibantu oleh uang tiket ataupun dibantu oleh kontribusi teman-teman dari pendukung Persekat lewat uang tiket, sehingga keuangan Persekat bisa sedikit terbantu. Tapi kalau kita bicara Slawi United, tentu tidak ada pemasukan dari duit tiket, dan jelas dari sini saja kita bisa melihat bahwa salah satu sumber dana dari Slawi United tentu dari APBD. Mungkin ini yang menjadi sebuah alasan mengapa muncul penolakan, karena dana APBD yang seharusnya untuk merenovasi Gor Trisanja ataupun arena olahraga lainnya di Kabupaten Tegal justru dibebankan oleh tim yang mungkin diisi oleh kita tahu sendirilah, diisi oleh orang-orang yang mungkin tidak berkompeten pada bidangnya, sehingga mungkin muncul sebuah penolakan dari teman-teman supporter khususnya di Kabupaten Tegal, bahwa sekali lagi untuk mendirikan sebuah klub adalah hak semua orang, adalah sebuah mimpi ataupun sebuah keinginan semua orang itu diperbolehkan. Tapi sekali lagi bahwa tim tersebut harus benar-benar profesional dan tidak mengandalkan uang APBD untuk kepentingan tertentu ataupun untuk kepentingan pribadi. Kalaupun kita bicarakan sebuah tim, tentu kita harus mengelola tim tersebut menjadi sebuah tim yang profesional, sebuah tim yang mempunyai legalitas jelas, sebuah tim yang mempunyai keuangan yang jelas. Kalau ujuk-ujuknya muncul sebuah tim baru, ya harus dipertanyakan apa maksud dan tujuan dari tim tersebut berdiri. Kalau kita bicara bahwa tim tersebut didirikan untuk pembinaan usia muda, kenapa kita tidak manfaatkan SSB yang ada di Kabupaten Tegal? Sebut saja SSB Binatama, SSB Putra Slawi, SSB Galaksi Dewa Ratna, ataupun SSB lainnya yang ada di Kabupaten Tegal.
Harusnya Asosiasi Kabupaten Tegal, ASKAP PSSI Kabupaten Tegal bisa memanfaatkan SSB yang ada di Kabupaten Tegal demi melahirkan atau mengorbitkan pemain-pemain muda Kabupaten Tegal yang mempunyai potensi luar biasa, daripada dengan alasan mengorbitkan pemain muda dengan melahirkan klub baru atau memunculkan klub baru. Padahal hal tersebut bisa membuat anggaran APBD ataupun anggaran yang seharusnya bisa dilakukan oleh hal-hal yang lebih bermanfaat, tapi justru anggaran tersebut bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Contoh saja ketika ada berita bahwa Raffi Ahmad mengakui sisi tim asal Bogor, yaitu PSB Bogor. Tentu saya pribadi juga mendukung, karena memang Raffi Ahmad mengelola tim tersebut dengan profesional dan tentu dengan uang pribadi. Saya pun tak masalah dan mendukung tim-tim di seluruh di Indonesia pun seperti itu. Tapi kalau memang masih mengandalkan uang dari APBD dan tidak ada duit dari sponsor ataupun duit dari swasta ataupun dari kantong sendiri, tentu ini adalah hal yang harus dipertanyakan, mengapa bisa seperti itu. Pada intinya kita mungkin tidak bisa menyamakan kultur sepak bola London yang memiliki banyak klub dengan kultur sepak bola yang ada di Kabupaten Tegal, karena jelas berbeda. Di Inggris ataupun di London, tim-tim baik dari liga paling bawah maupun hingga ke Premier League dikelola secara profesional, dikelola secara mandiri, tidak menggantungkan keuangan kepada negara ataupun kepada anggaran daerah kota London setempat, tapi memang dikelola oleh orang-orang profesional dan oleh orang yang dalam tanda kutip gila bola, sehingga dia mampu merugi, dia mau untuk mengeluarkan uangnya demi memajukan sepak bola. Dan sebenarnya sekali lagi tak masalah membuat klub baru. Contoh saja misalkan anggap saja di Balapulang ada klub baru, Balapulang United. Kalau memang dibiayai oleh pribadi, dibiayai oleh dalam tanda kutip orang-orang yang gila bola, orang-orang yang cinta bola, saya mendukung untuk memajukan sepak bola di Kabupaten Tegal, memfasilitasi anak-anak muda, memfasilitasi generasi-generasi penerus bangsa untuk terjun lewat sepak bola dan membawa nama Kabupaten Tegal. Itu pure uang pribadi dan dikelola, dan secara bertahap bisa naik kasta. Tapi kalau ujung-ujungnya hanya untuk tim tersebut dibuat ataupun tim tersebut dibentuk untuk meraup keuntungan, tentu saya dan mungkin kebanyakan orang menolak keberadaan Slawi United. Walaupun sekali lagi bahwa memang kita harus berpikir atau berprasangka baik kepada pengurus-pengurus Slawi United, tapi caranya yang memang kemunculan Slawi United yang tiba-tiba dan tidak ada unggah-ungguh, tidak ada pembicaraan kepada manajemen Persekat, yang mungkin Persekat jauh lebih tua dan lebih berada lahir di sini di Tegal lebih dahulu dibanding Slawi United. Harusnya manajemen Slawi United mempunyai sebuah unggah-ungguh kalau memang niatnya baik dan mengajak Persekat untuk kolaborasi. Tapi kalau memang seperti ini tentu membuat publik bertanya apakah ada kepentingan tertentu ataupun ada apa, saya tidak tahu, tapi kita kawal bersama. Pada intinya tim-tim amatir di Kabupaten Tegal itu banyak sekali, bahkan setiap minggunya ada fun sparring ataupun turnamen antar kampung, sehingga ini harus dijadikan sebuah patokan dan dijadikan sebuah solusi agar muncul wadah kompetisi bagi tim-tim Tarkam Kabupaten Tegal atau tim-tim dari kecamatan-kecamatan yang berada di Kabupaten Tegal, sehingga potensi-potensi pemain muda tersaring ataupun potensi-potensi pemain muda menjadi terlihat oleh tim-tim profesional, mungkin oleh Persekat ataupun oleh tim-tim yang berada di Liga 2 seperti Persijap Jepara ataupun tim-tim yang berada di Jawa Tengah. Karena kendala dari Kabupaten Tegal, bakat-bakatnya tidak bisa tersaring dengan baik karena minimnya kompetisi. Saya harap kedepannya ASKAP bisa untuk
lebih memanfaatkan keberadaan organisasinya untuk memajukan sepak bola Kabupaten Tegal lewat cara yang seharusnya ASGAP lakukan, yaitu membuat wadah kompetisi baik dari usia anak-anak maupun hingga usia di atas 23 tahun ataupun di bawah 23 tahun. Pada akhir video, saya di sini tidak mewakili suara supporter Persekat, tidak mewakili kelompok manapun. Saya hanya pecinta sepak bola yang kebetulan juga peduli dengan Persekat Kabupaten Tegal. Saya mungkin tidak bisa melarang hak orang untuk mendirikan klub, tapi ya saya harap para pengelola Slawi United bisa berpikir 2 kali untuk membuat klub baru tersebut. Daripada membuat klub baru, alangkah baiknya ayo kita sama-sama, ayo kita ngopeni Persekat bareng-bareng agar target Persekat yang mungkin akan promosi ke Liga 1 bisa tercapai. Mungkin itu saja. Dengan rilisnya video ini mungkin saya sudah berhenti ataupun memilih untuk diam dan tidak akan membahas tentang fenomena Slawi United lagi. Sekian, terima kasih. Salam Corner. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gigir gedin.